Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 30 Januari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian, setiap orang Kau kenal namanya. Semoga kami mengalami pemeliharaanmu yang penuh kasih sayang, dan perkenankanlah kami memasuki kedamaianmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legiun itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu
kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang harus berani menerima iman, anugerah berkat dari Tuhan. Kita telah mendengarkan dalam Injil, orang yang kerasukan setan itu telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan ia berusaha memohon kepada Yesus untuk mengikuti dan menyertainya di dalam perjalanan pewartaan. Namun ia oleh Tuhan Yesus disuruh mewartakan ke segala penjuru apa yang telah diperolehnya, apa yang telah dialaminya, supaya menceritakan tindakan baik dari Tuhan Allah kepada dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman pun kita hendaknya lah demikian. Setelah disembuhkan, kita hanya berharap kepada Tuhan. Setelah kita merasakan kasih sayang Tuhan, hendaklah kita selalu berharap kepadanya. Dan kita menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita semua supaya mewartakan Dia, membagikan anugerah dan rahmat-Nya kepada sesama. Karena Tuhan mengasihani, maka kita mengasihani sesama. Karena Tuhan mengampuni, maka kita mengampuni sesama. Karena Tuhan berbelas kasih atas hidup kita, hendaklah kita pula berbelas kasih terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur bahwasanya Yesus telah mewartakan nama-Mu kepada kami. Kami mohon, semoga kami pun mewartakan cinta kasih-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.